Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 12 SMK, masih semangat belajar kan? Untuk belajar menulis surat lamaran pekerjaan. Dalam tayangan video ibu kali ini, ibu akan menguraikan tentang sistematika unsur dalam menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar serta menarik. Tolong disimak baik-baik ya nak, penjelasan ibu ini. Kita akan bahas satu persatu. Ada 7 unsur yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, nama dan alamat surat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat meliputi kalimat pembuka, isi, kalimat penutup. Keenam, salam penutup. Dan ketujuh, tanda tangan dan nama jelas pelamar atau penulis surat. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Baiklah, akan ibu uraikan secara terperinci lagi bagaimana sistematika menulis surat lamaran pekerjaan dengan menampilkan contoh suratnya ya. Tolong perhatikan dan simak baik-baik nak ya. Ini dia tampilan surat lamaran pekerjaan. Pada bagian pertama tertulis Banjarmasin 8 September 2021. Di situ menunjukkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat. Di mana itu menjelaskan tempatnya di mana seseorang menulis surat, tanggal kapan, bulan, dan tahunnya saat menulis surat. Untuk menulis tempat, maka karena itu adalah kota diawali dengan huruf kapital, huruf besar. Seperti ini, Banjarmasin. Untuk tanggal, maka menggunakan angka. Untuk bulan, silakan dijabarkan dalam bentuk kata, September. Untuk tahun, ditulis lengkap, tidak boleh disingkat, 2021. Dan di sini tidak ada memakai tanda titik. Tanda koma digunakan untuk memisahkan pada tempat dan tanggal surat. Sudah kelihatan nak ya di sini ya? Ya, lanjut pada bagian kedua, yaitu hal atau perihal. Di sini terlihat jelas bahwasanya pada hal titik 2 tertulis lamaran kerja sekretaris. Menjelaskan bahwasanya surat yang ditulis adalah surat lamaran pekerjaan. Yang ingin dilamar adalah posisi sekretaris. Tulisannya seperti ini nak ya. Huruf kapital lamaran kerja pada bagian depan dan kerja pada bagian depan K dan pada nama jabatan yang dilamar. Dan tidak ada tanda titik. Hanya saja ada titik 2 pada hal, setelah hal. Selanjutnya, diberi spasi di bawah hal ada tulisan yang terhormat titik. Tapi di sini boleh disingkat dalam kaidah penyingkatan yaitu Y besar, T kecil, H kecil, titik. YTH, titik. Bapak atau Ibu pimpinan PT Adaro Indonesia dengan alamat, tolong diperhatikan ini ya. Jadi menulis pada alamat anak-anakku dipisah karena menunjukkan tempat. Nama jalan huruf besar pada bagian depannya saja. Pada nomor jangan disingkat, pada RT boleh disingkat sesuai dengan kaidah. RT semuanya tanpa titik. Desa Dahai, Kecamatan Paringin seperti yang tertulis.
Ditulis dengan lengkap sesuai dengan nama alamat yang dituju pada surat lamaran pekerjaan. Dalam menulis alamat surat, perhatikan tidak ada juga akhir titik pada alamat tersebut. Jadi titik hanya digunakan pada YTH titik. Selanjutnya pada bagian keempat yaitu salam pembuka. Salam pembuka dalam surat resmi pada surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan dengan hormat, koma. D-nya besar, hanya kecil, pakai koma. Selanjutnya kita masuk pada bagian isi surat. Ya. Isi surat di sini meliputi kalimat pembuka, isi surat, dan kalimat penutup. Apa saja bagian isi dalam isi surat? Kita awali dengan kalimat pembukanya. Karena surat ini diambil dari surat kabar, maka bunyi kalimatnya yang tertulis adalah berdasarkan pengumuman lowongan pekerjaan yang dimuat pada surat kabar Banjarmasin Pos, disertakan sumbernya tanggal 7 September 2021. Dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran kerja untuk posisi sekretaris di PT. Nah, seperti itu dengan identitas diri sebagai berikut. Di sini diakhiri dengan tanda baca titik 2. Jika kalian mengakhiri kalimat tersebut dengan titik 2 karena akan disebutkan identitas diri, maka diawali dengan huruf kecil. N-nya kecil nama, tempat tanggal lahir, T-nya kecil, alamat kecil, pendidikan terakhir kecil, kemudian nomor HP di bawah juga kecil. Karena di sini ada titik 2. Maka di sini kecil pada penulisan identitasnya. Pada pengisian identitas, sekali lagi pada pengisian identitas diri, tetap menggunakan sesuai dengan kaidah kebakuan. Jika nama, maka yang huruf besar adalah pada huruf yang pertama saja di depan. Aulia Putri Cinderella, maka A-nya besar, P-nya besar, C-nya besar. Jika dia menggunakan titel, gunakan penyingkatan sesuai dengan kaidah seperti itu. Tempat tanggal lahir, karena tempat menunjukkan kota, maka diberi huruf besar pada bagian depannya saja. Tanggal, bulan huruf besar pada bagian depan, tahun jangan disingkat. Kemudian alamat, nama alamat itu huruf besar pada bagian depan dan tidak ada yang disingkat dan tanpa akhir titik. Perhatikan baik-baik nak ya, jadi tidak boleh sampai salah. Pendidikan terakhir, jika dia sebagai sarjana maka sertakan. Jika dia sebagai lulusan SMK maka ditulis SMK. Disesuaikan. Nomor HP cantumkan juga sebagai bahan identitas diri tadi. Selanjutnya ada keterangan pada bagian isinya yaitu sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan. Nah, meliputi hal-hal berikut ini. Nah, tolong perhatikan ya cara menulisnya. Karena di sini bersama ini saya lampirkan memakai titik, maka setelah angka 1 titik ditulis dengan huruf besar. Daftar riwayat hidup. D-nya besar, R-nya besar, H-nya besar. Atau kurikulum vitae. Fotokopi transkrip nilai, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP, fotokopi surat pencari kerja, fotokopi sertifikat pengalaman kerja, fotokopi kartu vaksin 1 dan 2, pas foto berwarna ukuran 4x6, 2 lembar. Diakhiri dengan tanda baca titik semuanya. Jangan lupa anak-anak ya, tolong perhatikan kaidah tanda baca dan kaidah huruf kapital.
Penulisan fotokopi tolong diperhatikan. Fotokopi memakai K yang benar sesuai dengan kebakuan bahasa Indonesia. Ini contoh pertimbangan disesuaikan dengan permintaan di dalam pengumuman lowongan pekerjaan. Lalu anak-anak, pada bagian isi surat lamaran pekerjaan itu diakhiri dengan kalimat penutup sebagai berikut. Kalimat penutup itu berisi, "Demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian Bapak Ibu pimpinan dan kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih." Titik. Tolong perhatikan ya. Jangan sampai salah dalam menuliskan kalimat penutup. Bagian berikutnya setelah kalimat penutup yaitu ditutup dengan salam penutup. Pada salam penutup yaitu menggunakan kata hormat saya, koma. H besar, saya kecil, memakai koma. Dan yang terakhir adalah dibubuhi dengan nama penulis surat lamaran dan disertai dengan tanda tangan secara jelas. Seperti itu anak-anak ya, contohnya sama dengan identitas di atas. Jadi bukan orang lain. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu, sudah menyimak dengan baik video tayangan Ibu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jangan lupa untuk berlatih menulis surat lamaran pekerjaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Ibu akhiri penjelasan Ibu dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.